Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan satu event yang merupakan satu di antara 110 event kalender event Sumeneb tahun 2025, yaitu Lomba Mewarnai Sketsa Bung Karno. Nah, apa dan bagaimana mengenai konsep pelaksanaan kegiatan ini? Untuk itu di studio sudah hadir bersama saya, yaitu yang pertama Bapak Andre Zulkarnain ST MAP. Selamat siang Pak Andre. Siang, Mustafa. Oke, yang kedua Pak Yudi dari komunitas Kanca Pendidikan Sumeneb. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang. Oke, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan ini kita akan ngobrol berbincang santai mengenai pelaksanaan event ini, yaitu Lomba Mewarnai Sketsa Bung Karno. Nah, yang pertama saya coba dari Mas Andri. Mas Andri, latar belakangnya apa kegiatan yang dilaksanakan? Iya, latar belakang kami untuk mengadakan Lomba Mewarnai Sketsa Bung Karno ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap pahlawan, dalam hal ini Bung Karno selaku proklamator Indonesia, sehingga dapat membuat ini kan untuk anak TK dan PAUD. Iya. Jadi mulai dari kecil mereka sudah tertanam rasa untuk mencintai pahlawannya. Oke, untuk membangun jiwa kebangsaan ya. Betul. Dan nasionalisme. Kenapa temanya harus Bung Karno? Ya, karena memang di bulan Juni ini memang agak mundur ke bulan Juli ya. Juli, Iya, kita karena agak mundur. ya kemarin kita waktu bulan Juni itu juga masih liburan, Mustafa. Jadi Iya. disesuaikan kita hari terakhir liburan, kami akan mengajak untuk anak-anak TK maupun SD kelas 1 kelas 2 untuk ikut menyemarakkan Juni selaku bulan Bung Karno. Oke, walaupun ketika pelaksanaan agak mundur karena memang ada kendala-kendala sesuatu hal. ya. Oke. Saya coba berpindah ke Pak Yudi. Pak Yudi, bagaimana ceritanya Pak Yudi ditunjuk menjadi panitia pelaksana Lomba Mewarnai? Baik, terima kasih. Ya. Begini, kami sebenarnya dari KKP ya. Komunitas Kanca Pendidikan, merupakan komunitas yang lebih fokusnya itu di bidang pendidikan. Karena di bulan Bung Karno ini pendidikan yang kami anggap penting terhadap anak itu adalah memperkenalkan siapa yang harus menjadi tokoh favorit dia. Salah satunya adalah pahlawan kita, Bung Karno. Jadi kami dari komunitas yang memang fokusnya di bidang pendidikan masuk di ranah ini. Coba mengangkat acara ini. Nah, apakah KKP sendiri sebagai komunitas ini memang punya konsentrasi pengembangan karakter anak sejak dini itu hanya di Lomba Mewarnai atau? Oh tidak. Nah, bisa dijelaskan yang lain? Jadi kami ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Jadi 4 tahun. Beberapa kegiatan kami memang fokusnya di ranah pendidikan. Seperti halnya memperkenalkan tentang permainan tradisional kepada anak yang sudah mulai pudar. Pernah kami lakukan itu di tahun sebelumnya juga. Ada kegiatan-kegiatan lagi seperti bercerita storytelling ya. Iya. Storytelling dalam bahasa Inggrisnya, tapi kami kemas dalam bahasa Indonesia karena yang diangkat itu kebetulan tema tentang budaya Sumeneb. Oke, saya lanjutkan. Perencanaan konsep dari kegiatan itu gimana, Pak? Lomba Mewarnai ini? Ya begini, karena ini ada kaitannya dengan kalender event Sumeneb di 2025 ini, sehingga memang yang pada tahun-tahun sebelumnya kami pernah juga melaksanakan, kemudian kok pas ada jadi begitu, sehingga kami ini di momen yang memang betul-betul ini adalah bulan Bung Karno dan beliau adalah salah satu sosok pendiri bangsa ini, dan anak harus sudah mulai mengenal. Nah, jadi sehingga makanya yang kami arah dan kami tuju itu adalah fokusnya adalah anak-anak yang tergolong PAUD ya. PAUD ya. TK juga termasuk TK, ya? RA, PAUD, kemudian fase A.
di SD fase A itu kelas 1 dan kelas 2 itu masih masuk PAUD Oh, Pak, satu dan ya. masih dalam kategori bisa PAUD, mengikuti ya. lomba ini. Iya, betul. Oke. Target pesertanya berapa Pak itu Pak rencana? Kami targetkan 300 orang peserta ya? dari seluruh wilayah di Kabupaten Sumedang. Termasuk kepulauan atau Ya, boleh. tergantung ya kalau boleh, mau ikut. boleh. Enggak apa-apa. Kalau memang bisa enggak apa-apa. Ya. Untuk pelaksanaannya kapan Pak? Pelaksanaannya ini kami jadwalkan pas tanggal 13 Juli. ya. Berarti hari Minggu ya? Hari Minggu, pas Jam? hari Minggu. Jamnya jam 14 itu. Oh, siang ya? Siang ya. 14. Bulan siang ya. Oke. Berarti ini lomba mewarnai. Mewarnai. Artinya memang sudah ada sketsa sebelumnya Ada ya? sketsa, memang kami sudah sediakan sketsanya begitu ya. Ya. Ada kategori Pak untuk lomba ini? Misalnya kategori A, kategori B tentang usia, batasan umur itu, atau langsung kelas? Karena ini masih ranahnya sama-sama PAUD ya. Oh iya. Nah, kebetulan kalau yang sekarang di tahun pelajaran 2025-2026 ini anak kelas 2 ini kemarin kan masih kelas 1. Iya. Jadi baru mau masuk begitu. Kemudian yang kelas 1 itu dari TKRA. Jadi saya anggap mereka masih sama-sama masuk golongan PAUD. Jadi untuk kategori khusus saya kira tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Untuk hadiahnya Pak mungkin kategori 1, 2, 3 Ya. itu gimana itu? Bisa dijelaskan? Ya, tentang hadiah kami sudah siapkan berupa uang pembinaan. Ya, untuk terbaik ya. Iya, Karena iya, tidak ada juara kalau iya. di lomba-lomba seperti ini tidak ada juara. Tidak boleh ada juara. Iya kan. Kenapa Pak? Karena memang sebenarnya mereka itu sudah bagus-bagus. Oh gitu. Iya, sudah mereka itu gimana ya? Ekspresi mereka kan kita harus Iya. hargai. Jadi bukan juara istilahnya tapi terbaik begitu ya. Terbaik satu terbaik sampai kedua, ketiga itu mendapatkan uang pembinaan, trofi juga. Sedangkan untuk harapan 1, harapan 2 dan harapan 3 itu mendapatkan trofi juga piagam. Kalau besarnya hadiah mempengaruhi nggak Pak ke animo peserta? Kalau misalnya hadiahnya jutaan atau cuma ratusan ribu, kan ada kadang orang tua itu sudahlah walaupun tidak juara tetapi anak saya berani tampil, ini kan kebanggaan. Itu gimana Pak? Nah itu yang menjadi garis besar kami untuk lomba-lomba di kategori PAUD itu ya biasanya orang tua Semangat ya. yang semangat. Dari semangat itu biasanya tidak akan melihat Iya. nilai hadiahnya. Yang penting mereka Tampil. Ya, udah luar biasa sebenarnya. Iya. Itu lebih dari uang jutaan itu Iya menurut saya. sebenarnya karena ini ya Pak masih kecil tapi dia sudah punya keberanian. jarang. Oke. Saya kembali ke Mas Andri. Mas Andri, bagaimana sih Pak pandangannya pemerintah dalam hal ini dinas memastikan bahwa event ini mampu membentuk karakter? Apakah ini memang upaya yang harus dilakukan atau bagaimana? Ya, jadi kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KKP Mas Taufan. KKP ya. Mereka menyelenggarakan salah satu kalender event yang sifatnya sangat meningkatkan nilai-nilai kebangsaan. Iya. Jadi lomba mewarnai sketsa Bung Karno. Jadi sedini mungkin anak TK, PAUD, SD fase A itu sudah dikenalkan terhadap proklamator kita. Iya. Jadi harapannya mereka lebih mengenal sosok Bung Karno sebagai proklamator. Dan dinas sangat mendukung sekali. Iya. Kita juga rencananya nanti acara ini akan dihadiri oleh Bunia. Ya, selaku Bunda PAUD. Bunda PAUD Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb. Jadi di situ nanti akan terjadi semacam interaksi antara Bunda PAUD dengan anak-anak PAUD dan TK itu sendiri, Mas. Oke. Serta juga bisa berinteraksi dengan masyarakat selaku orang tua dari anak-anak TK maupun PAUD yang akan mengikuti lomba tersebut. Apakah disiapkan hiburan juga, Pak Kabid? Hiburan nanti kita lihat ya, kalau memang waktunya menututi nanti akan ada seperti biasa itu kan hari Minggu ada penampilan keliningan. Oh gitu. Ini tempatnya di Pendopo Keraton ya? Ya. Cuma berhubung memang padatnya acara di hari
minggu itu di tanggal 13. Jadi nanti kita sesuaikan nanti jadwal dan waktunya. Oke, mungkin saya untuk pertanyaan yang sama, Pak. Mungkin dalam rentang waktu beberapa hari ke depan ada persiapan nggak, Pak, untuk membuat anak-anak itu betah di sana di lokasi arena itu gimana, Pak? Ya pasti ya. Kami mencoba untuk merancang beberapa kegiatan ya. Kegiatan ketika mereka fokus nantinya untuk mewarnai. Ini kebiasaan mereka itu biasanya kalau sudah ada temennya yang selesai, Iya. itu buru-buru. Nah itu kami pancing nanti dengan ya semacam kuis, gitu ya. itu dengan bermain lah gitu. Biasanya kalau anak kecil tuh paling seneng sama badut, Pak. Apakah juga datangin itu? Ya mungkin ini kan bisa jadi sebuah masukan ya juga ya. Iya, seperti oke. itu nanti. Ya. Ada kesulitan nggak, Pak, ketika harus mengumpulkan peserta sampai jumlahnya 300? Begini, Caranya gimana itu? sebenarnya kesulitannya terletak pada waktu ya. Waktu yang kita pilih itu yang sudah kita tentukan kok pas bertepatan dengan hari libur Sekolah. Jadi mereka kadang-kadang sudah punya acara untuk Iya. ke luar daerah atau mana Liburan ke ini ya, ke luar kota lah ya. Makanya kemarin-kemarin di awal terus terang progresnya sangat sedikit. Tapi setelah kita tentukan tanggalnya itu sudah tanggal 13 Juli, kan itu kurang 1 hari dari hari masuk. Iya. Tanggal 14-nya masuk. Iya. Mereka sudah kembali. Iya, anggaplah sudah kembali ya perhitungannya. Ya. Nah, ternyata betul langsung melonjak. Bahkan pernah satu malam itu ada yang mendaftar pada saat itu sampai 32 peserta. 32%. 32 peserta. Sedangkan targetnya orang berapa? itu, satu orang itu satu lembaga langsung mendaftarkan 32 peserta itu. Pada saat itu. Oke. Itu durasi waktu yang dibutuhkan biasanya lomba itu berapa menit, Pak? Terkait dengan lomba mewarnai ini biasanya terkait dengan media yang kalau misalnya yang kita pakai itu adalah A3 ya, maka untuk tingkat PAUD itu 90 menit yang sudah kita tentukan. 1,5 jam ya? Ya. Langsung nanti pengumuman di tempat atau Ya, nunggu waktu? langsung. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak. Saya sering sekali mendengar, mungkin Pak Kabi juga sering ya, kalau kita mengamati, kita kan pernah punya anak kecil, Pak, iya kan, masih usia PAUD itu ketika lomba mewarna itu banyak sekali dibandingkan lomba berhitung. Kenapa, Pak? Iya, itulah. Itu gimana? Lebih dekat dengan lebih dekat dengan ranah mereka. Jadi mereka kan lebih suka bermain. Kan di mewarnai itu mereka main ya. Kalau lomba berhitung berat, lebih cenderung mereka itu diperas ya. Iya. Seandainya mungkin dikemas dengan lomba berhitung dengan cara bermain Pak Kabit nanti mungkin akan lebih baik lagi itu. Oke, berarti memang mewarnai ini lebih dekat ke bermain. Dan apa sebenarnya, Pak, dari lomba mewarnai ini kemudian menjadi pilihan? Apakah memang misalnya secara motorik halus ini merangsang anak-anak itu untuk berkonsentrasi atau bagaimana itu? Ya, jelas mereka lebih terangsang untuk berkreasi ya. Jadi kreativitasnya dia untuk memberikan dan menentukan warna. Oh iya. Warna seneng anak-anak ya. Iya, warna ini. Sehingga kadang begini, ada daun yang tidak diberi warna hijau. Oh, iya. Tapi mereka punya alasan. Oh. Apa Pak? Contohnya alasannya biasanya? Pernah satu ketika iseng-iseng saya sudah ini warna daunnya kok coklat. Oh iya, karena habis jatuh ke tanah katanya begitu. Iya, masuk akal ya. Namanya anak kan begitu ya. Mereka di saat itu diberi kebebasan begitu kan Pak Kabit ya. Diberi kebebasan untuk berkreasi. Bebas mereka. Bahkan di event ini sengaja kami panitia tidak membatasi objek. Jadi objek boleh ditambah dengan catatan tidak merubah objek utama. Objek maksudnya apa? Di situ kan ada sketsa. Oh iya. Sketsa yang sudah kami tentukan, kami berikan kepada peserta. Jadi di sela-sela gambar utama itu
boleh menambah. Menambah Misalnya gambar baru ya? Iya, menambah matahari kalau memang oke, tidak ada di situ. iya. Boleh. Karena memang ya itulah anak. Iya, Jadi mereka harus berkreasi. Berarti misalnya nanti ada gajah dikasih warna kuning kan biasanya abu-abu. Ini justru menarik ketika ditanyakan alasannya. Pak. Iya, iya. Iya, ya pasti ada aja namanya anak kecil. Ada aja dan lucu itu. Oke, iya. Ya kita nggak nyampe ke dunia mereka, Pak, karena sudah gitu. lewat. Oh iya. Mereka kan imajinatif sekali biasanya. Betul. Ya, oke. Tantangannya gimana, Pak? Kalau melaksanakan lomba-lomba seperti ini, misalnya anak kecil itu, apakah yang ribet itu orang tuanya atau anaknya, gimana itu, Pak? Iya, ya sebenarnya bisa dibilang orang tuanya. Orang tuanya. Mereka punya rasa kekhawatiran yang tinggi kadang. Oh gitu. Iya. Sehingga kadang dia itu dari luar itu Iya, sampai mandu. nunjuk, Oh, mandu begitu. memandu ya. ya. Nah, kami panitia berusaha semaksimal mungkin agar lokasi mereka, lokasi anak dalam itu benar-benar steril begitu. Nah, tetapi banyak alasan. Ada yang beralasan Pak Kabit, itu memberikan air katanya Pak Kabit gitu. Ini anaknya haus ini. Sehingga panitia itu ya harus mondar-mandir begitu. Iya, ada komentar Pak Kabit, ini kan situasi lucu kadang ya. Iya, Ini orang tuanya semangat dan. Iya. Gimana, Jadi untuk sketsa Bung Karno sendiri, Mas Taufan, Iya. ini sudah event kedua yang dilaksanakan. Tahun kemarin dilaksanakan di Kalianget dan pesertanya alhamdulillah membludak. Jadi waktu itu dilaksanakan di kolam renang. Iya, di depan Di garam. kolam Itu renang, garam iya. ya. Kamar bola dulu ya. Ya di sebelahnya. Di sebelah. Oh, sorry, beda lagi ya, baru ya. Taman Merdeka. Baru, ya. Jadi itu sampai melebihi target yang dicanangkan oleh panitia sehingga mereka sampai menambah lagi sketsa dan animo orang tuanya ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi sangat bervariatif sekali. Mereka memberikan semangat, memberikan dukungan itu ya dengan berbagai cara, Mas Taufan. Ya, Jadi, ekspresif kadang ya, ekspresif. iya, betul. Jadi memang untuk saya rasa juga harapan saya untuk pelaksanaan yang kedua ini yang diletakkan di Pendopo tidak kalah dari yang waktu yang event pertama, Mas. Oke, ini harapan bagi kita semua sebenarnya Betul, ya. betul. Oke, pertanyaan terakhir Pak Yudi. Iya. Ini tahun kedua lomba mewarnai masuk kalender event. Nah, apa pendapat Pak Yudi sebagai komunitas yang mendapatkan ruang eventnya itu masuk di Sumeneb Calendar of Event? Begini, ini memang sebenarnya seperti kesempatan. Gitu ya. Merupakan kesempatan bagi warga Sumeneb dan sekitarnya untuk memanfaatkan event ini, ya, utamanya karena kami di bidang KKP itu bergerak di bidang pendidikan. Iya, pendidikan. Untuk menggali potensi-potensi yang ada di dunia pendidikan untuk dimunculkan di Sumeneb. Iya. Sehingga orang luar Sumeneb tahu, oh ternyata di Sumeneb ada hal seperti ini. Ini luar biasa sekali kalau menurut saya. Saya sangat mendukung ini. Sangat mendukung ya. Artinya Pak Yudi dari KKP sangat mendukung diselenggaranya Sumeneb Calendar of Event ini. Ya. Ada harapan Pak Kabit mungkin ajakan kepada penonton untuk datang menyaksikan ikut lomba ini gimana? Ya, jadi saya mengundang para orang tua yang mempunyai putra-putri TK, PAUD maupun SD kelas 1 ataupun kelas 2 untuk mengikuti lomba mewarnai sketsa Bung Karno yang akan diadakan pada tanggal 13 Juli 2025 mulai pukul 14. Caranya dapat mendaftar di flyer-flyer yang sudah banyak bertebaran di medsos sehingga dapat memberikan wawasan peningkatan kebangsaan dan meningkatkan sensor motorik putra-putri Bapak Ibu untuk berpartisipasi di Calendar of Event ini, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Yudi atau cukup? Iya. Tambahan silakan. Di flyer itu kan sudah ada linknya. Iya, link yang sudah muncul atau langsung saja bisa menghubungi kontak person. Oke. Yang kebetulan saya sendiri. Iya. Di link tersebut ada. Jika ada sesuatu yang ditanyakan ya terkait pelaksanaan ini masih sekitar hampir 2 mingguan ya sekarang. Iya. Oke. Saya kira kita cukup dulu ya acara untuk kali ini. Baik. Oke, Sobat Wisata, demikianlah podcast kita kali ini bersama Bapak Andre Zulkarnain, STMAP, dan juga Bapak Yudi dari KKP.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.